Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Au yusallabu. Lanjutan ayat, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu. Innama hanya saja jazaa'u balasan alladzina yuharibunallaha, mereka yang memerangi Allah, wa rasulahu, yang memerangi rasulnya Allah, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berlaku, mereka berjalan, mereka berbuat fil ardi di bumi, fasada, dalam keadaan keburukan. Dalam keadaan keburukan. Ayyuqattalu, yaitu mereka dibunuh jika mereka idza qatalu. Ya kan? Ayyuqattalu, mereka dibunuh, idza qatalu, kalau memang mereka membunuh. Bukan cuma dibunuh saja, au yusallabu, atau mereka tadi itu disalib. Au yusallabu, atau mereka tadi itu disalib. Disalib ini idza qatalu wa akhadhu al-mala, jika mereka membunuh dan mengambil harta. Kalau kita orang ngelihat di sini nih, ayyuqattalu au yusallabu, aunya ini yufidu apa? Yufidu tartib, memberikan makna tartib. Faham ini? Berarti dibunuh dulu kemudian disalib. Itu makna yang pertama itu. Dibunuh dulu kemudian disalib. Yang tepat judulnya diatur. Jangan bolong-bolong, nanti otaknya bolong juga. Ayo, maju yang dipatkan. Kayak sholat gitu. Kalau diambil au yusallabu, berarti au ini tartib. Berarti mereka dibunuh dulu kemudian disalib. Itu. Kenapa dikatakan seperti itu? Dia disalibnya setelah apa? Setelah apa berarti? Setelah apa? Mati kan? Mati. Kira-kira kalau mati itu disalib ada faedahnya enggak? Enggak ada. Enggak ada faedahnya sama sekali. Gimana? Duduk. Diteloki menengai. Itu. Enggak ada faedahnya itu. Berarti ada pendapat yang lain mengatakan sebelum dibunuh disalib dulu. Supaya apa? Supaya ada faedahnya. Faedah apa? Faedah dia tadi itu merasakan sakitnya disalib. Tuh. Kalau kita orang lihat di sini ya, ayyuqattalu au yusallabu. Berarti kalau aunya itu memang untuk tertib bukan takhyir, dibunuh dulu kemudian disalib. Kalau memang aunya itu sebagai takhyir pilihan, ya berarti bisa maknanya disalib dulu kemudian dibunuh. Memang kalau secara akalnya yang paling afdol untuk merasakan disalib, ya disalib dulu kemudian dibunuh. Ya ini kan enggak kan? Kapan dia disalib? Ada pembahasan di sini nih. Idza qatalu, ya mereka bunuh ya. Ini sebabnya mereka dibunuh.
Wa akhadhu al-mala, mereka mengambil harta. Yuktaluna wa yuslabuna, mereka dibunuh, wa yuslabuna, dan mereka disalib. Mereka dibunuh dan mereka disalib. Itu. Kemudian wasolbu. Nah, yang dimaksud solbu itu apa? Solbu salib. Ayudu al-qatilu ala khasyabatin, ayudu al-qatilu, ya kan? Diletakkan siapa orang yang dibunuh itu ala khasyabatin, di atas satu kayu. Mu'taridon, dalam keadaan memanjang. Kayak salibe, kasolib alladhi huwa syiarun nasara. Kasolib seperti apa? Salib alladhi yang huwa itu solib syiarun nasoro. Jadi memanjangnya itu panjang ini. Orangnya ditaruh manjangnya gini. Bukan manjang gini. Jadi gini. Karena apa? Ini syiarnya orang Kristen. Pasungnya itu gitu, apa salibnya itu gitu. Kemudian dibahas sedikit di sini, wayak dauna, dan mereka orang-orang Nasoro itu mengaku, anna sayyidana Isa, sesungguhnya Nabi Allah Isa itu, kutila wasuliba alaih. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka orang Nasoro, orang Kristen mengatakan Nabi Allah Isa itu dibunuh, kemudian disalib menurut mereka orang Nasoro. Fasolibu syaratohum. Oh, mbu sapa jenenge? Syarotahum, jenenge wong ndak harus apa sing nyalib, yang menyalib Nabi Allah Isa sapa? Nak ro iku sapa iku, tulisan ndak ngerti sapa li, aku iya li, wallahu a'lam ya, saya separuh ilmu itu, nisful ilm, yang menyalib. Kita tanyakan kepada Mbak Google ya. Iya. Jadi keterangan di sini. Jadi kalau dalam kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir juz yang ke-6 halaman 21. Wa fil akhbari anna Yahuda itu al-Askhoriyuti ahadu ashabil Masih. Yahuda bidzal ya. Itu salah satu temannya atau pengikut Nabi Allah Isa. Tapi wa kana qaddalla wa nafaqo. Dia sesat, dia munafik. Huwa alladzi wasyabi Isa alaihissalam wa huwa alladzi alqallahu alaihi syabbah Isa. Wa annal ladzi suliba, yang disalib, yang disalibnya dirupakan itu loh, yang dirupakan itu namanya Yahuda, ya ha wau zal titik zal alif,
Heeh. Heeh. Sampai dikatakan ini apa? Wa hadza asluhu fi Injil Barnabi ahadu talamidil hawariyin. Jadi salah satu muridnya Hawariyun. Hawariyun ini pengikut Nabi Allah Isa. Ya benar, yang setia, yang jalankan semuanya. Dia punya murid. Murid ini yang nulis Injil itu. Gitu lah. Injil kalau kita kenal apa? Barnabas. Ya benar. Cuma di tafsir ini dikatakan apa? Barnabi. Itu. Jadi kalau dalam kitab tafsir Al-Alusi juz yang ke-6 halaman 10 riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Anna rahtan minal Yahudi sabbuhu alaihissalam wa ummahu fada'a alaihim. Ya. Ada kelompok Yahudi itu mencaci Nabi Allah Isa dan ibunya. Kan Yahudi mengatakan bahwasannya naudzubillah Nabi Allah Isa itu katanya anak zina kan. Mereka mencaci maki gitu. Seketika itu oleh Allah famusihu qiradatan wa khanazir. Mereka dirubah oleh Allah jadi apa? Kera dan babi. Nah, ini cerita kejadian itu fabalagha dzalika Yahuda, Rasul Yahud. Kamu bilang sini. Kemudian ini cerita sampai kepada pemimpin Yahudi namanya Yahuda. Padahal Yahuda ini salah satu muridnya Nabi Allah Isa. Cuma dia sesat, cuma dia munafik gitu loh. Rasul Yahud. Fakhofa. Mereka takut, dia takut. Fajama'al Yahudu. Fajama'al Yahuda. Dia mengumpulkan orang Yahudi. Kemudian apa? Fattafaku ala qatli. Mereka kumpul sepakat untuk bunuh Nabi Allah Isa. Fasaru ilaihi liyaktuluhu. Fasaru, mereka berjalan ilaihi kepada Nabi Allah Isa liyaktuluhu, untuk mereka bunuh Nabi Allah Isa. Fa'adkhalahu Jibril alaihissalam baitan, memasukkan ke satu tempat, ke rumah, memasukkan Nabi Allah Isa. Kemudian dari tempat itu warufi'a minhu warafa'ahu minhu ilas sama. Dari tempat itu Nabi Allah Isa atau Allah, ya, Nabi Allah Isa yang angkat, maksudnya perintah Allah kan, Allah mengangkatnya ke langit dari rumah itu, dari rumah tadi itu. Nah, walam yash'uru bidzalik, mereka Yahudi yang mau bunuh Nabi Allah Isa itu tidak merasakan akan hal tersebut. Nah, kemudian apa? Fadakhala alaihi Toitonus. Masuk orang namanya Toitonus. Liyaktuluhu, untuk bunuh Nabi Allah Isa. Falam yajidhu, tidak dapatkan kan? Dari di mana Nabi Allah Isa, tidak ada gitu loh. Berarti kalau melihat ceritanya ini, mereka kelihatan ketika Nabi Allah Isa masuk ke rumah. Tapi ketika diangkat ke langit, tidak tahu mereka, tidak merasakan. Tidak merasakan, tidak tahu. Sampai apa? Wa apa alaihim? Nyari gitu. Apa yang terjadi? Wa alqallahu ta'ala alaihi shibha Isa alaihissalam. Maka Allah menjadikan atasnya siapa? Toitonus. Toitonus itu ketika keluar dari rumahnya tadi itu, kan dia masuk ke dalam rumah kan. Ini mereka teman-temannya nunggu di luar. Tidak datang-datang. Mana ini? Ketika itu langsung Allah merubah. Itu Toitonus mukanya itu seperti Nabi Allah Isa. Tapi ingat loh ya, itu mukanya seperti Nabi Allah Isa, bukan berubah muka.
bukan berubah muka. Apa? Pandangan. Pandangan mereka. Falamma kharaja, loh, ini Isa. Ini Isa katanya. Falamma kharaja, maka ketika keluar apa? Qatalu. Mereka bunuh. Wasalabu. Mereka bunuh. Nyalip. Itu kejadiannya. Karena gini, kalau mereka itu dirubah, kalau dia dirubah oleh Allah, naudzubillah ya, dirubah oleh Allah ya misalnya, mukailah. Seperti Nabi Allah Isa misalnya ya. Kan dia disalib kan. Otomatis dari salib tadi itu kan mereka ini turun-temurun buat wajahnya itu kan. Berarti yang ada di salib itu adalah wajah Nabi Allah Isa. Padahal bukan seperti itu. Jadi ngene loh. Awake Rozil, mukae Junet. Ngono. Ya ampun, padahal ping loro nih. Junet 2 kali. Jadi berubah gitu. Jadi ketok loh. Sampai dia ngomong, "Doa anak bukan, anak temen ente." Tidak ada. Ente Isa, lo tuh, anak temen ente. Ada satu hikmah di sini. Lihat ya. Satu hikmah di sini perhatikan. Allah itu tidak menginginkan sesuatu itu dohar secara terang-terangan. Banyak hal. Di dalam banyak keadaan. Tapi terkadang nampakkan. Lihat sekarang. Kenapa kita orang ini kok dalam cerita ini kok tidak langsung ya? Kita kan mikir kadang-kadang. Kenapa kok langsung sama Allah itu ketika dikejar hadap-hadapan gini? Hadap-hadapan gini. Kemudian apa? Kelihatan malaikat Jibril ngangkat. Jadi mereka kelihatan semuanya diangkat. Dimasuk ke rumah dulu. Setelah masuk rumah, diangkat dari rumah tadi itu, mereka tidak merasa. Skanwironya Allah. Karena kalau tidak ada yang dibunuh di antara mereka. Dan mereka tambah meyakini bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Karena diangkat. Satu. Coba hubungkan sama kejadian ketika Khandaq. Ketika sahabat akan wudhu, tidak ada air. Apa yang dilaksanakan? Nabi minta sedikit air. Kemudian apa? Nabi SAW memasukkan tangan mulianya ke dalam air yang ada sedikit itu. Dimasukkan gini. Kemudian apa? Dari sela-sela jarinya Nabi keluar air. Tapi ketika keluar air tadi itu nampak enggak? Enggak ada. Yang nampak apa? Bertambahnya air. Di sini pelajaran buat kita menunjukkan bentuk karomat itu bukan tambah sesuatu yang dapat mengangkat derajat, akan menjatuhkan derajat seseorang. Kalaupun dia wali akan turun derajatnya kecuali dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terjepit darurat. Gitu dong. Nah, ada apalagi makan silet. Kon wara makan silet wali. Makan silet wali. Ndak sembayang dibacok ndak mempan. Ya jatuh ente. Ada apa jauh-jauh ke situ? Ente lihat aja yang ada di Magelang, Borobudur. Endi semene. Bangun-bangunan kayak ngono. Bondo itu. Lah iya kan luda kan? Bondo luda mbok apa? Golek ono semene iki. Ada. Bukan itu yang jadi panduannya itu yang diajarkan ya. Ala kulli hal, seperti ngono ya. Cuma mereka itu nanti kan nanti ceritanya di surah Al-Baqarah Al-Baqarah itu kan mereka nyariin nanti kan. Jadi lucu ceritanya itu. Mereka ini jumlahnya taruh misalnya 10 gitu ya. Kan satu diserupakan Nabi Allah Isa kan. Artinya mata mereka ngelihat Nabi Allah Isa dibunuh kan. Ya kan? Harusnya kan tetap jumlah mereka. Tapi jumlah mereka 9. Lho sing situ iki ndi? Yombo. Makanya mereka itu menyalib, bunuh, ndak yakin. Kalau itu Nabi Allah Isa. Karena apa? Jumlah mereka kurang. Makanya nanti tugasnya Nabi Allah Isa itu ketika turun dari langit apa? Bunuh babi.
babi dibunuh. Kemudian apa? Ini salib dipercayai kabeh. Ini keyakinan kita loh ya. Etikot kita, ojo dianggap iki ndak toleransi. Kon iki sampel. Iki sekarang ngomong masalah agama Islam. Keyakinan kita. Urusan keyakinan lain, lakum dinukum waliyati, nono urusane. Dihancur kabeh. Iya. Tuh, kemudian apa? Jizyah mulai berlaku. Dan berjalan kehidupan loh. Nabi Allah Isa turun dari langit itu tidak langsung mau kiamat loh, tidak ada kehidupan. Bahkan Nabi Allah Isa itu menikah. Dan Nabi Allah Isa tidak menjadikan aturan baru, enggak. Tahu enggak musuhnya Nabi Allah Isa siapa? Nanti. Setelah Dajjal mati wis. Dajjal wassalam mati Dajjal. Wis mati kan? Mati. Ada musuhnya. Siapa musuhnya? Siapa musuhnya? Dan dia dukung Dajjal. Siapa? Al-faqihunal munafikun. Orang-orang yang ngerti ilmu agama tapi munafik. Iku musuh nih. Warai kan. Ya, sampaikan sama Abu Abdullah, Abu Bakar bin Ali. Ada di situ. Orang-orang ahli VG cuma munafik. Pinter VG tidak sembayang. Pinter VG tidak wiritan. Pinter VG tidak ngaji Quran. Orang-orang model seperti ini, itulah musuhnya Nabi Allah Isa nanti. Orang kafir biasa itu. Kalau orang kafir itu biasa. Tapi yang jadi musuhnya itu nanti itu. Udah apa-apa ini. Kita orang ini kalau misalnya bunga dari bank itu kalau diniatkan untuk kebaikan tidak apa-apa. Ya ini musuh nih. Ini kalau hidup orang ini panjang umur oleh Allah ya, nututi Nabi Allah Isa, tidak tobat, ya ini musuh nih. Makanya hati-hati. Makanya dalam thariqah kita, dalam aturan guru kita tidak cukup ngerti ilmu agama. Ke masjid, Quran, zikir, sholawat, dan sebagainya. Nggak bisa. Ngerti ya? Semoga dijaga oleh Allah. Faqati'ut tariq alladhi yuqtalu wa yanhabul mal. Alladhi yaqtulu wa yanhabul mala. Nah, begal alladhi yaqtulu wa yanhabu. Yang sadis dia ini. Yang bunuh, yang yanhabul mala, dia ngambil harta. Yuslabu ba'da ayuktala. Ya. Dia dibunuh. Disalib. Setelah apa? Dibunuh. Ya benar? Disalib dibunuh. Taib. Ini muktamad. Dan dikatakan apa? Wala yazidu, tidak bertambah apanya? Solbuhu ala thalathati ayyam. Tidak boleh melebihi dari 3 hari karena akan membuat busuk dan lain sebagainya. Nah, cuman di sini yang tadi itu awal pelajaran tadi itu wal gharibu anna ba'dul ulama iqal, dan pendapat yang aneh, anna ba'dul ulama, sesungguhnya sebagian ulama itu qol mengatakan apa? Yuslabu qablal qatli. Mereka dia itu disalib dulu kemudian dibunuh. Kemudian apa? Tsumma yunzalu. Kemudian apa? Diturunkan dia. Baru fayuqtalu. Kemudian dibunuh. Ya benar. Lakin al-awwala, tetapi yang pertama ini merupakan qaulul jumhur, perkataan kebanyakan para ulama. Dikatakan di sini, siapa yang mengatakan disalib dulu kemudian dibunuh, tidak tanggung-tanggung. Kita orang kan Al-Auza'i, tidak perlu. Sopo Al-Auza'i itu? Kita tahu sih, dikira sebenarnya Al-Auza'i. Imam Malik, Imam Abi Hanifah,
Imam Malik, Imam Abi Hanifah. Itu mengatakan disalib dulu kemudian dibunuh. Paham ini? Alasannya apa mereka? Alasannya masuk dalam akal kan? Kalau alasannya masuk dalam, ya kita orang masuk dalam akal juga. Kenapa? Iki berapa waktu yang lalu, Junet, kenapa kok dia perlu disalib? Setelah dibunuh kok disalib? Hah? Pelajaran kepada yang lain. Kita katakan seperti itu kan? Cuma kan ini bentuk hukuman sebetulnya. Kalau kita orang berarti apa? Ngelihat hukuman untuk sekitar. Karena apa? Karena terbukti dia tadi itu disalibnya setelah mati. Kalau mati kan enggak merasakan apapun dia. Loh, itu katanya enggak boleh keras-keras kalau iya itu secara hadisnya gitu. Secara umum orang mati masuk merasakan. Secara umum. Secara akal-akalan. Ya. Makanya kata qalu mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan apa? Yuslabu hayyan. Dia ini disalib dalam keadaan hidup. Kemudian apa? Tsumma yuktalu. Kemudian apa? Dibunuh dia. Dalam keadaan apa? Masluban. Dalam keadaan apa? Disalib. Yud'anu bil hirabati. Hirabah ini adawatul harb ini. Ya, ditusuk ya dengan alat perang. Sumayuk talu masluban. Jadi dalam keadaan dia tadi itu disalib, kemudian apa? Ya tahu ditutuk, tahu dijojo, tahu diapakno gitu. Yut'anu itu disuduk, ditusuk dengan alat perang yang apa? Pokok gitu. Tidak boleh nggak pemes. Nggak mati-mati. Yang kau pikir ngetok kertas ah. Nggak boleh. Li'anna solba uqubatun. Ini kalau secara dohirnya ya. Li'anna solba uqubatun. Yang namanya salib itu merupakan apa? Hukuman. Wa innama yu'aqabu al-hayyu lal mayyit. Yang diberikan hukuman itu orang yang hidup, bukan orang yang mati. Ini kalau kita ngelihat secara segi pandang si fa'il, si pelaku. Tapi kalau kita orang lebih melihat kepada yang lain. Tangkilan sebagai bentuk renungan, jangan seperti itu loh kamu diginikan loh. Termasuk tangkilan itu kalau apa? Kalau ngepuk murid di depan murid, itu tangkilan itu. Iya. Kewetno ceduar sampai munting ini. Oh itu bisa menghipnotis 100 orang, 200 orang itu. Iya, langsung mikir pasti. Delok rai-rai ini. Iya. Nah, kan mana? Yo. Kan wedi nek kepuk ndak? Wedi. Coba ya? Enggak. Iya. Kenapa enggak gini? Oh situ tanggung, jangan. Ini kalau satu-satu capek, menget ajari kon. Kalau mau ngukum itu jangan satu-satu, suwen, depan umum. Kenapa ini gini? Gini. Tawar. Iki kabeh kena. Rek. Tuh. Ya kan? Kalau ada bertanya, tanyakan. Kaji Musta'in, tanyakan kemana ente itu. Itu. Iya. Hatta kalau subuh yang turu mau dikampleng situ aja akake. Plak. Kabeh melek, sing turu melek. Itu namanya tangkilan. Dari semua ada dalilnya itu ya. Saya nggak ngerti cilik ngomong apa. Karena belum praktek sih. Wa au fi ayati biqali ayyuqtalu aw yusallabu itu qata aidihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min ardi litaksim. Baru ketemu di sini. Taksim. Untuk apa? Bagian. Artinya apa? Setelah ini, setelah ini, setelah ini. Berarti maknanya apa? Tertib. Aturannya kok gini.
Walaisa litakhyir, bukan untuk pilihan. Walaisa litakhyir. Kalau kita orang ngartikan ini walaisa litakhyir, selesai. Makna yang ada dalam pendapat Imam Malik, Imam Abi Hanifah, selesai. Tidak bisa. Karena bukan takhir ini, taksim. Artinya apa? Urutan. Mari iki. Mari kita lihat nih. Ayu kotalu, au yusallabu. Berarti dibunuh dulu kemudian disalib. Tapi ini pendapat ya. Karena beliau Imam Syafi'i itu kan mujtahid mutlak. Imam Abi Hanifah, Imam Malik juga mujtahid mutlak. Dan hebatnya para sahabat, kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka kelompok sahabat yang alim, mereka langsung masuk derajat mujtahid mutlak. Bidun syurut. Sahabat yang alim ya. Sekali Sayyidina Abdullah bin Umar, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu semuanya mujtahid mutlak. Makanya kalau ada orang yang meragukan kehebatan, kecerdasan sahabat, orangnya tidak beres. Kenapa ulama mengatakan seperti itu? Tahu sebabnya? Bukan karena alimnya. Karena apa? Muridnya Nabi. Karena ini murid anak didiknya Nabi. Sehingga mereka tadi ini langsung menduduki kedudukan mujtahid mutlak. Nanti ada pelajaran di sini. Kalau inti misalnya mau jadi mujtahid mutlak misalnya. Ya dibuka kan tidak apa-apa kan Kata Imam Nawawi kan tidak ada lagi, tinggal 4. Setelah 4 itu ketutup kan. Mungkin setelah itu tidak bisa. Ya mungkin itu mau ngotot. Itu kan Nawawi juga bisa. Hedar misalnya. Mau jadi mujtahid mutlak misalnya. Iya, insya Allah. Tuh. Paham ya? Itu sahabat tidak perlu. Makanya saya katakan di sini ya. Ini bukan kalam permusuhan, enggak. Cuma kita harus tahu. Bagaimanapun pinternya orang, belajar dimanapun dia, kalau dia ada penyepelian kepada sahabat, terutama al-akabiru sahabah, para pembesar sahabat, sepulane sing akeh, maaf, bodoh. Bukan orang pinter. Main akal-akalan itu. Ada. Apa namanya? Ini kalam ini yang dapatkan dari beliau, guru kita Habib Taufik. Berapa waktu yang lalu kita dengarkan. Dati syarat-syaratan loh. Langsung mujtahid mutlak. Sekarang inti apa yang inti mau ragukan dari mereka? Hafal Quran. Ya mereka hafal Quran, jam biyen ono Quran. Ya saiki ono di HP, ono di ini. Mereka enggak ada Quran waktu itu. Habib, ini gini Habib, ini kan orang apa ini masalah Quran itu harus tahu asbabun nuzul dan wurud. Yang diturunkan Al-Quran depannya dia. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi. Apa yang dicari? Ini Habib, masalah goidat tentang usul fikih. Loh, usul fikih tadi. Usul fikih itu sumbernya dari Al-Quran sama hadis. Ilmu fikih Al-Quran sama hadis. Ini sekarang langsung di hadapannya. Makanya omongan seperti ini tidak berlebihan. Bukan, wah ini terlalu hulu. Lah, mafi hulu. Ente aja yang tidak paham. Oh, itu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, semoga diberikan mahabbah yang gawiyah ya. Dijaga lisan kita, jangan sampai berani mencaci orang-orang pilihannya Allah, orang-orang yang dekat sama Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin.